Assalamualaikum sahabat kuliner semuanya, apa kabar? Kali ini berbagi resep dan cara membuat siomay dan bumbu siomay Bandung. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Chef Hari TV. Semoga videonya bermanfaat ya. Masak kali ini bersama kompor 2 tungku tanam Rinnai tipe RP 2G CCF. Yang istimewa dari kompor ini menggunakan bodi berbahan tempered glass, produk dari Scott Jerman. Ekstra tahan, beban sampai 100 kg, panas hingga 280 derajat Celcius. Sangat istimewa kompor ini. Dan keunggulan lainnya, ada garansi seumur hidup untuk bodi temper glassnya. Istimewa, produk dari Rinnai Indonesia. Baik sahabat kuliner semuanya, untuk bahan-bahan membuat adonan siomay, yang pertama menggunakan ikan kakap merah atau jenis lain seberat 500 gram. Kemudian menggunakan ayam filet 250 gram, kemudian menggunakan tepung terigu 200 gram, selanjutnya menggunakan tepung tapioka 200 gram, selanjutnya menggunakan es batu 400 gram, kemudian menggunakan kecap ikan 20 gram, selanjutnya telur 1 butir dan baking powder 10 gram. Baik sahabat kuliner semuanya, untuk bumbu-bumbunya menggunakan garam 12 gram, gula pasir 50 gram, penyedap rasa 20 gram. Selanjutnya menggunakan bawang putih 50 gram dan jahe 15 gram. Kemudian menggunakan kulit pangsit secukupnya. Karena volumenya lumayan banyak, kita pisahkan 2 kali untuk menghaluskan bahan-bahannya. Kita pisahkan antara ikan dan ayamnya. Nanti di step terakhir kita campur kedua adonan supaya menyatu lebih sempurna. Kali ini menghaluskannya menggunakan food processor. Langkah berikutnya kita masukkan untuk ikan kakapnya. Masukkan juga untuk bumbu, kemudian masukkan juga untuk irisan jahenya. Ini untuk menghilangkan bau amis. Kemudian kita tambahkan bawang putihnya. Kemudian tambahkan juga merica dan tentunya es batunya supaya memudah untuk menghaluskan bahannya. Masukkan juga untuk gulanya, kemudian kita haluskan. Jika kurang halus, kemudian kita tambahkan lagi untuk es batunya supaya lebih mudah untuk menghaluskan karena kakap mempunyai tekstur yang agak keras untuk dagingnya. Kemudian tambahkan juga untuk 1 butir telurnya. Kemudian kita haluskan kembali. Setelah cukup halus, kemudian kita masukkan untuk tepung tapiokanya. Kita haluskan kembali. Baik sahabat kuliner semuanya, setelah adonannya halus, kemudian kita masukkan ke dalam mangkuk atau bowl untuk adonan yang pertama. Kemudian nanti kita akan siapkan adonan yang kedua. Langkah selanjutnya kita proses adonan yang kedua. Masukkan ayam, kemudian baking powder, selanjutnya masukkan kecap ikan, kemudian kita masukkan juga untuk es batu dan tepungnya. Adonan yang kedua ini relatif lebih lembut karena menggunakan daging ayam. Nah, selanjutnya kita campur lagi untuk adonan yang pertama. Kita masukkan ke dalam adonan yang kedua dan kemudian kita campur dengan cara digiling. Setelah tercampur semua, kemudian kita jadikan satu ke dalam bowl atau mixing bowl. Kemudian kita campur menggunakan tangan supaya adonannya merata dan rasanya merata sempurna. Nah, ini dia adonan siomay Bandung siap dicetak atau dibuat untuk siomaynya. Langkah berikutnya kita kukus untuk siomay yang sudah jadi, kemudian kita tambahkan ada kentang, kemudian ada tahu dan juga ada telurnya.
Nah, untuk adonan ini bisa juga kita goreng atau biasa disebut dengan batagor. Untuk sahabat kuliner semuanya, ini juga bisa dijadikan opsi atau pilihan untuk menyajikan siomay Bandung yang istimewa. Kita kukus kurang lebih 20-30 menit. Sambil kita mengukus, kita membuat bumbu siomay Bandungnya. Baik sahabat kuliner semuanya, untuk bumbu siomay Bandung ini dia bahan-bahannya: kacang tanah 500 gram, kemudian menggunakan gula merah 200 gram. Selanjutnya menggunakan garam 10 gram dan gula pasir 15 gram. Selanjutnya juga menggunakan bawang putih 35 gram. Bahan selanjutnya menggunakan penyedap rasa 10 gram. Nah, untuk kali ini kita menggunakan cabai merah besar seberat 150 gram. Kemudian kita potong-potong supaya memudahkan kita untuk menghaluskan bumbunya. Baik sahabat kuliner semuanya, langkah selanjutnya kita goreng untuk kacangnya. Untuk tipsnya, harus sering diaduk ya supaya matang sempurna dan merata untuk kacang tanahnya. Langkah berikutnya kita angkat untuk kacang tanahnya, jangan terlalu gosong ya. Nanti ada proses selanjutnya karena kita pas angkat kacang itu memiliki panas yang memproses lagi sampai benar-benar matang sempurna. Jangan lupa setelah diangkat ditempatkan pada tempat yang merata supaya lebih dingin lebih cepat. Langkah selanjutnya kita tumis untuk bawang putih dan cabai merahnya. Baik sahabat kuliner semuanya, selanjutnya kita iris gula merah supaya mudah larut untuk bumbu siomay Bandungnya. Setelah dingin kemudian kita haluskan menggunakan chopper atau alat lainnya untuk kacang tanahnya yang sudah dingin ya. Jadi kalau sudah dingin akan lebih mudah halus untuk kacang tanahnya. Ini dia. Untuk langkah selanjutnya, setelah halus, kemudian kita haluskan untuk semua bahan, cabai merah, bawang putih, kemudian gula merah, dan selanjutnya kita tambahkan air 250 ml. Setelah halus untuk bumbunya, kemudian kita tumis atau kita panaskan di dalam wajan. Setelah itu kemudian kita masukkan untuk kacang tanah yang sudah dihaluskan. Setelah kacang tanahnya sudah masuk semua, kemudian kita aduk rata dan cek rasa ya. Jika kurang air bisa ditambahkan untuk bumbu siomay Bandungnya. Jangan lupa gunakan api kecil ya. Setelah matang dan sedikit mengental, bumbu siap digunakan. Jadi bumbu siomay ini bisa ditambahkan atau diberikan air hangat atau panas dalam penyajiannya. Jadi ini semacam biang atau bumbu utama dalam membuat bumbu siomay Bandungnya. Untuk penyimpanan bisa masukkan ke dalam kulkas atau lemari pendingin. Jika kita membutuhkan tinggal ambil secukupnya, kemudian kita tambahkan air hangat atau air panas. Ini dia contohnya cara menyajikan bumbu siomay Bandungnya. Baik sahabat kuliner semuanya, setelah siomaynya matang dan bumbunya sudah siap, siomay Bandung ala Chef Hari TV siap disajikan. Nah, semoga videonya bermanfaat bagi sahabat kuliner semuanya. Dalam penyajian siomay Bandung, kita bisa menambahkan kecap manis, kemudian perasan jeruk limau, menjadikan siomay Bandung nikmat sempurna. Terima kasih buat sahabat kuliner semuanya yang sudah subscribe channel Chef Hari TV. Semoga terus memberikan manfaat bagi semua orang. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner Indonesia.